Sobat Improve, kembali lagi bersama aku Hanum dan temanku Nia, di Listen to Improve. Nah, untuk Listen to Improve kali ini, mungkin teman-teman selama ini belum pernah lihat muka kami berdua ya. Karena emang buat Listen to Improve ini agak sedikit beda nih. Uh, Menjelang tanggal 10 Oktober. Nah, ini kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum ya tanggal ada tampilannya di dan sini. udah kelihatan sebenarnya Oke, virtual background ya. ya betul. Yang ada di atas kita ini nih. Jadi di Listen to Improve kali ini kita akan banyak bahas topik yang ada di samping ini. Salah di sini stress management buat memperingati World Mental Health Day yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2022. Semoga di sini semua sobat improve sehat-sehat terus ya. Oke nih, kira-kira kita hari ini mau memulai dengan bahasan apa nih? Oke, jadi sebenarnya topiknya udah di-mention tadi ya. Topiknya ini kita akan ngebahas tentang stress management. Jadi mungkin Sobat Improve mungkin pernah nggak sih ngalamin bingung cara ngehandle stress manajemennya itu kayak gimana dengan kesibukan atau kegiatan yang teman-teman mungkin atau Sobat Improve lagi jalanin. Nah, nanti kita akan ngebahas, diskusiin antara aku dan Hanum. Kemudian nanti mungkin kita juga pengen tahu nih atau mungkin mau sharing-sharing juga gimana sih tipsnya untuk menghandle atau mengelola supaya kita nggak ngalamin stres dengan manajemennya itu kayak gimana sih? Nah, nanti kita akan bahas. Dan hari ini aku juga nggak sendirian. Aku akan bahas bareng Hanum. Kita berdua adalah KS di Improve ya. Dan kita berdua adalah konselor sebaya di Improve. Jadi mungkin yang ngerasa boleh banget coba cek cek di Improve siapa tahu bisa sama aku ataupun sama Hanum. Oke, betul Nah, banget. terkait eh, tadi yang kita sempat bahas ya stress management. Kira-kira eh, versi kamu definisi dari stress management itu apa tuh, Num? Mungkin kita berangkat dari stresnya dulu kali Boleh. ya. Itu. Sebenarnya kan kalau menurut orang-orang yang dipikirin tuh stres itu kan negatif terus gitu ya. Uh, Kalau dia sendiri gimana? Kayak mikir stres tuh gimana? Kalau dari versi aku Mm-mm. sendiri ya, kalau dari versi aku sendiri itu kan stres itu sebenarnya keadaan yang tidak Nah, menyenangkan ya. Tapi macam-macam nih toleransi dari orang-orang. Mungkin kalau dari aku bisa yang capek banget itu baru udah stres. Tapi kalau yang sibuk nih, tapi menurut badan aku belum capek ya, aku belum mengalami stres gitu. Sebelum kita bahas ke materi mungkin ya mm-mm. diskusi, mungkin boleh um, mention dulu kali ya dari Hanum sendiri. Biasanya sekarang selain dari KS Oke, kesibukannya kita apa balik dari Hanum? awal ya gitu. Oke, mungkin sebelum kita bahas tentang stres, teman-teman, kita bahas tentang hal yang biasanya jadi sumber stres kita ya atau stresor gitu ya, itu kerjaan. Aku sendiri sekarang kerja di salah satu anak perusahaan BUMN gitu sehari-harinya 9 to bukan 9 bahkan ya kalau BUMN 8 to 5 setiap harinya. Kalau Sabtu Minggu uh, suka main-main jalan-jalan aja, terus juga aku ikutan kajian gitu rutin, sama di waktu luang pasti selalu nyempetin jadi konselor sebaya itu gitu. Kalau dia sendiri gimana kehidupannya Oh, sekarang apa? oke, aku agak berbeda ya. Kalau Hanum mungkin salah satu anak BUMN, kalau aku anak startup. Jadi kita bertolak ke belakang mungkin ya. Aku salah satu startup bidang finansial di daerah Jakarta. Kalau Hanum itu 8 to 5 mungkin ya, kalau aku 9 to 6 ya. Tapi Sabtu Minggunya aku sama mungkin kalau nggak jalan-jalan, aku juga ada part-time Hmm, SMC ataupun WO ataupun kesibukannya juga aku jadi KS gitu. Oh ya, sebelumnya mungkin
biar gambaran kali ya. Hanum sebagai orang yang udah kerja di BUMN udah berapa tahun nih Hanum? Sebelumnya juga aku sebenarnya di startup, aku baru Hmm, sekitar 2 bulan, jadi kayak anak perusahaan BUMN ya gitu. Jadi sebenarnya pace kerjanya pun kayak startup kalau di sini karena aku perusahaan teknologi hmm, gitu. Jadi yang beda tuh hanyalah status kepegawaian mungkin ya. hmm. Terus habis itu juga tadi sih jam kerja. Tapi secara pace kerja, tools yang digunain, culture-nya itu masih startup juga sih. Oke. Gitu. Jadi kita udah ada gambaran nih ya mungkin ya dari sumber stresornya kita udah tahu nih karena kita basicnya ada kerjaan juga. Oke, kita Hmm. balik lagi mungkin ya. Pengertian stres Eh, tadi balik lagi. yes, Ya, tadi pengertian tuh stres. aku Jadi, sempat nanya ke Nia dan pengen hmm, kayak melibatkan teman-teman yang dengar di sini nih gitu. Bahwa sebenarnya stres itu tuh enggak selamanya buruk ya gitu. Seperti apa yang orang-orang pikirin. Stres itu tuh kayak apa ya? Kayak kejadian sehari-hari aja gitu. Pasti pasti di kehidupan itu ada stres. Nah makanya ketika kita ngomongin stres ya yang kita bisa lakukan itu memanage atau mengelolanya gitu, bukannya menghilangkan. Jadi kenapa stress management bukan stress abolishment atau diminishment karena emang we have to live with it gitu. Emang harus hidup dengan stres, tapi supaya kita nggak diatur dengan stres, kita harus ngatur stres terlebih dahulu. Kalau menurutku sih kayak gitu. Nah mungkin dari Nia ada pandangan lain ya nih, khususnya sebagai warga startup ya, itu kan pasti stressful banget nih environmentnya. betul, betul. Karena setiap hari ada aja perubahannya ya. Tiap bulan tuh kita harus, pada intinya kalau di startup mungkin kita harus fast learner ya, karena bergeraknya dengan cepat sekali. Betul, betul. Jadi kalau tadi versi stresnya ya kita gimana harus hidup bisa dengan stres ya gitu. Tapi kalau sebenarnya basicnya itu stres itu adalah respon psikologis dan fisiologis teman-teman ya. Jadi ada antara seseorang mungkin teman-teman itu ngalamin ketidakseimbangan antara hidupnya dengan pekerjaannya atau mungkin kegiatan yang sedang dilakuin. Nah, makanya itu menimbulkan respon baik dari psikologis ataupun fisiologis. Macam-macam nih ya kan ya. Dan sebenarnya itu karena ngerasa antara tidak adanya keseimbangan antara kemampuan yang dia milikin gitu. Jadi kalau mungkin kalau psikologisnya ada orang yang kayak nangis atau mungkin jadi sedih, mood swing ya. Tapi kalau fisiologisnya kok kayak drain banget ya, kemudian kayak badannya pada pegel-pegel. Nah, sebenarnya kurang lebih itu secara basicnya stres seperti Ya. itu. Jadi ada 2 poin Oke. yang aku tangkap ya nih. Kayak satu, Mm-mm. stres itu kondisi ada kesenjangan gitu antara ekspektasi ataupun uh, pemikiran kita tentang situasi gitu sama kesanggupan kita yang sebenarnya baik secara fisik maupun mental untuk nge-handle-nya ya gitu. Dan yang kedua tadi sempat Nia sebutin Betul. berarti emang ada aspek fisiknya yang bisa kita rasain tapi ada juga psikologisnya gitu. Tapi emang kadang-kadang kita tuh baru sadar kita tuh stres ketika fisiknya mulai acting up gitu ya pengalamannya. Betul, betul. Betul, betul banget. Karena sebenarnya secara basicnya itu stres itu berdampaknya secara bervariasi, Hanum. Dan mungkin Mm-mm. teman-teman beda-beda ya, yang makanya sempat aku di awal mention toleransi orang tuh beda-beda. Kalau dari Hanum sendiri, toleransi cara stresnya Hanum tuh kayak gimana? Mungkin boleh Waduh. sedikit sharing ya, yang paling parah tuh kayak gimana, atau mungkin, oh tanda-tandanya nih udah ada kayak mungkin red flag-nya ya, gue udah mulai Mm-mm. stres nih. Itu biasanya Hanum kayak gimana tuh, Num? Hmm, kalau aku sendiri kenapa aku tadi mention gitu karena aku sendiri tuh tipe yang secara psikologi sebenarnya ngerasa fine-fine aja gitu. Aku jarang ngerasain emosi negatif berlama-lama gitu atau kayak overthinking sampai anxious atau cemas gitu itu nggak terlalu sering gitu. Tapi aku biasanya baru sadar dan ini emang jeleknya gitu sih. Baru sadar aku tuh stres ketika tadi fisiknya tuh udah nggak kuat gitu. Kayak misalnya aku kan alergian gitu. Jadi kalau eksem-eksemnya udah mulai muncul lagi gitu atau jerawatan lagi itu kayak tanda-tanda udah mulai stres gitu. Atau misalnya eh, apa namanya imunnya udah jadi turun gitu. Aku jadi lebih gampang pilek. Terus habis itu pegel-pegel sakit itu aku baru tahu aku stres dan emang ada bagusnya ada enggaknya sih gitu. Karena aku ngerasa uh, bisa lumayan menghandle
pikiran-pikiran negatif tentang tuntutan dari diriku sendiri itu dengan cukup baik gitu, maksudnya secara psikologis. Tapi at the same time nggak bagus juga karena alarmnya tuh bunyinya berarti udah kencang banget kan gitu ketika tubuh kita juga udah mulai berbicara gitu sih kalau dariku sendiri. Kalau Nia sendiri gimana? Oke, kalau dari aku mungkin agak berbeda ya. Jadi kalau Mhm. dari aku sendiri, kalau udah mungkin ngerasa bosen, terus mungkin Hmm, kayak nggak enjoy ngejalaninnya, berarti oke. aku lagi ngalamin stres sih. Karena kalau tipeku, kalau untuk badan mungkin paling kuncinya adalah ketika aku nggak enjoy sih. Ketika aku nggak enjoy Mhm. sama pekerjaan atau kegiatan yang aku lakuin, datang semua bersamaan. Mhm. Nah, itu biasanya sih aku kayak murung, terus tiba-tiba kayak pengen nangis. Nah, itu biasanya Oke. tanda-tandanya nih kalau aku Heeh. stres Lebih ke gitu. feeling berarti ya? Nah, tapi sebenarnya betul, lebih Mhm. ke feeling. Jadi kalau tadi kan Hanum mentionnya ada alarmnya ya. Kalau dari aku sih lebih ke feeling ya gitu. Oh, kok murung nih gitu. Dan gejala-gejalanya mungkin benar juga ya aku mention jerawat plus aku banyak makan. Kalau aku gitu. Hmm. Kok atau mungkin aktif banget nih kayak orang sugar rush ya. Itu wah tandanya aku stres nih. Karena sebenarnya stres itu bisa kita berdampak positif. Kan ada orang yang murung pengen nyendiri Mhm. aja ya Hanum ya, tapi ada juga yang Mhm. dia tuh dilarikannya dengan coba kegiatan baru. Misalnya tadinya nggak pernah melukis, nggak pernah menjahit, dia coba alirkan stresnya itu ke hal-hal yang positif. Nah, aku sebenarnya ada 2 poin itu sih. Kalau jeleknya ya banyak makan, jadi Mhm. nggak kontrol. Tapi ada untungnya ya kalau sugar rush itu terlalu aktif, jadinya aku tuh kayak nggak ada capeknya Mhm. gitu. Oke, iya. Jadi tadi ya teman-teman ya, kayak emang gejala dalam tanda kutip stres bagi setiap orangnya tuh beda-beda gitu. Kayak ada yang bisa indikatornya tuh dari perasaannya ketika menjalani kegiatan sehari-hari gitu. Ada juga yang dari mood atau perasaan yang dialami, terus juga ada juga yang emang ngerasanya sih bisa ke-handle gitu, tapi ternyata stres ya ketahuannya ketika tadi ada perubahan dalam kesehatannya gitu. Dan sebenarnya nggak ada salah satu indikator yang fix banget sih ya nih dari stres itu gitu. Makanya it's up to you guys ke teman-teman gitu gimana cara ngenalin bahwa diri kita tuh lagi stres gitu. Tadi bisa dari gejala-gejala yang aku dan Nia alami atau bisa juga gejala yang lain gitu. Kayak misalnya mungkin kalau aku sama Nia orangnya ekstrovert atau introvert? Kebetulan aku ekstrovert Hanum. Kalau Nah dari iya, Hanum introvert ya? aku introvert tapi sebenarnya aku introvert yang suka ngobrol dan apa ya, aku tuh justru ketika stres aku lebih connect ke orang lain gitu. Jadi kan kita dari tadi nggak sempat nyebutin itu kan terkait orang lain gitu. Tapi kadang-kadang khususnya buat introvert ya, tanda-tanda kita udah stres itu bisa jadi kaitannya sama orang lain gitu, kayak narik diri dari orang lain gitu. Hmm. Jadi lama balas chat atau kayak susah buat bina hubungan personal baik itu sama keluarga, sama teman, sama pacar gitu kan. Gitu. Bisa juga kayak gitu. Atau justru tadi jadi oversharing ya, mungkin bisa jadi kalau extrovert gitu. Oversharing atau justru jadi kayak clingy gitu sama orang lain gitu. Karena uh, tadi ada stresor ataupun hal yang bikin stres sehingga sulit buat menghadapinya sendiri gitu. Jadi indikatornya banyak banget ya dari fisik atau fisiologis gitu. Ada juga dari mood, ada juga dari tadi hubungan sama orang lain dan juga tadi mungkin belum tersebut itu ya. Hmm. Hmm, gimana? Bentar, aku lagi mikir gimana cara ngomonginnya. Gimana kita menjalani aktivitas sehari-hari gitu ya. Karena apa namanya kalau stres gitu meskipun mungkin awalnya bisa kita tadi dipicu buat ngelakuin lebih ekstra gitu supaya handle stresnya, tapi kalau stresnya kelamaan juga kita bisa ini sih, bisa apa namanya makin lama performanya makin turun gitu ataupun konsentrasi sehari-hari terganggu lah ya Betul, betul gitu. banget. Heeh. Mm-mm. Dan sebenarnya nanti kalau buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin mungkin ya jangan kayak ih kok beda ya yang dialamin sama Mm-mm. Kak Hanum sama Kak Kurnia itu nggak usah khawatir teman-teman karena beda-beda kayak kok
eh, lama banget dan dia ada yang alarmnya kok gue nggak sadar-sadar. Itu sebenarnya tergantung keadaannya teman-teman, karena secara basicnya itu stres itu relatifnya itu tergantung dari keadaan kita. Ada yang mungkin stresnya cuma bentar, misalnya nih aku stres di pagi hari terus siangnya udah balik Hmm. ceria. Tahu Hanum, all day gitu ya, seharian dia bete ngalamin stres tapi besoknya udah cheer up lagi. Nah itu beda-beda, ada juga yang harus minggu, 2 minggu, bahkan berhari-hari. Nah makanya tadi ya Hanum ya itu beda-beda karena ada yang sebentar, ada yang mungkin lama, tergantung dari keadaan dan tergantung dari toleransinya teman-teman. Dan Mm-mm. mungkin aku mau nambahin sedikit ya Hanum ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk stres sendiri itu banyak gejalanya Betul. teman-teman. Nah ini kayak mungkin teman-teman udah di keadaan yang seperti frustasi ya. Nanti biasanya tuh awalnya tuh dari frustasi dulu, kemudian nanti jadinya mood swing. Ya, kalau mood swing itu nanti jadi moodnya berubah-berubah, terus kayak mungkin bete nggak tahu nih alasannya atau kendalanya tuh karena apa. Kemudian jadinya tuh lanjutnya lagi jadi sulit tidur, ya. Kayak teman-teman tuh udah capek sekali tapi Hmm. nggak bisa buat tidur gitu ya. Terus jadinya ngerasa badan tuh pusing dan mudah capek, ya. Kemudian teman-teman jadi kurang bergairah, kurang ada energi, kurang motivasi, dan dilanjut jadi sulit fokus apalagi untuk mengerjakan suatu hal atau mungkin untuk fokus dalam satu kegiatan ya. Dan akhirnya tuh puncaknya adalah teman-teman ngerasa unhappy, nggak bahagia, ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak enjoy. Nah itu adalah runtutan atau urutan ketika teman-teman mengalami stres. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin yang udah ngedengerin atau lagi dengerin ini, ketika udah mengalami yang tadi aku sebutin ya, urutan-urutannya. Nah, kenali teman-teman supaya teman-teman bisa segera untuk mengatasi ya Hanum ya. Karena kalau nggak teman-teman sendiri yang aware, siapa lagi gitu. Karena balik lagi yang bisa ngatasin adalah diri teman-teman Betul. Jadi gitu. tadi tuh indikator simpelnya lah ya, kapan sih kita Betul. tuh bisa dikatakan stres gitu ya nih. Mm-mm. Mm. Dan Karena perlu digarisbawahi juga. Mm. Karena lanjut-lanjut dulu. oke, karena sebenarnya itu yang tadi ya, itu adalah adalah runtutan yang nanti teman-teman biasanya akan alami. Jadi ada fase-fasenya dulu teman-teman, nggak tiba-tiba teman-teman langsung stres. Nah itu biasanya tuh ya dari yang frustasi itu udah kayak pusing, bingung ya, terus mood swing, akhirnya nanti jadi sulit tidur dan akhirnya nanti jadi unhappy. Nah biasanya kalau udah unhappy itu tuh kayak mungkin kesal bawaannya ya Hanum ya, kayak orang nggak salah apa-apa, mungkin kita bisa kesal sama dia atau kayak nggak selera untuk ngelakuin apapun. Nah itu sebenarnya puncaknya gitu ya ketika kita udah unhappy. Nah itu tetap harus segera kita manajemen si stresnya itu. Jadi pintar-pintar kita ngenalin diri sendiri aja ya. Kalau untuk stres itu dan mungkin perlu digarisbawahi lagi teman-teman ya kalau stres itu tadi nggak selamanya buruk gitu. Kadang-kadang tuh stres itu bahkan bisa membawa hal baik bagi diri kita. Kok bisa gitu ya? Jadi sebenarnya ini salah satu teori di psikologi. Mungkin dia pernah dengar ya tentang jenis-jenis stres gitu. Jadi Betul. menurut Hans Selye itu tuh tokoh psikologi, psikolog itu sebenarnya ada dua jenis stres teman-teman ya. Ada distress yang dari tadi kita omongin itu stres yang buruk yang bikin kita unhappy, bikin kita gak semangat dan lain sebagainya. Tapi ada satu lagi nih jenis stres gitu yang baik, dalam tanda kutip yang baik, yaitu eustress gitu. Eustress itu kalau EU atau U itu kan biasanya kita dengar ya apa sih euforia gitu, euthanasia gitu ya. Itu kan berarti akhirnya artinya happy gitu. Dan eustress tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi eustress itu tuh stres atau tekanan, kondisi menekan yang sebenarnya memicu diri kita buat produktif gitu, atau memicu diri kita buat solve the situation atau the problem itself, sehingga justru ketika kita berhasil menghadapinya, berhasil melewatinya itu kita bisa lebih happy gitu. Betul. Kayak misalnya stress tuh contohnya, mungkin di sini teman-teman pasti ada yang udah pernah pasti ya udah pernah melewati ujian masuk SMA gitu atau SBMPTN masuk kuliah gitu ya. Nah, sebenarnya bisa jadi nih teman-teman stres yang teman-teman alami pada saat itu, looking back, itu sebenarnya eustress gitu. Karena uh, stres yang teman-teman alami itu justru mendorong teman-teman buat
belajar kan gitu, belajar lebih keras, lebih ngatur strategi gimana cara bagi waktu antara kegiatan dan belajar, kemudian juga cari cara buat bikin happy di luar belajar itu. Nah, itu tuh tergolong use satu strategi yang baik karena di situ teman-teman jadi belajar buat thriving ya atau berjuang gitu dan setelahnya jadi ngerasa happy juga gitu. Jadi stres itu nggak sama buruk ya teman-teman, tapi tadi kuncinya adalah gimana cara kita ngelolanya. Betul. Mungkin dari Nia ada yang mau ditambahin atau di elaborasi lebih lanjut nih? Oke, bener ya tadi ada yang stres yang baik dan yang buruk. Kalau ya mungkin aku mau nambahin contohnya ya, Mm-mm. kayak teman-teman misalnya uh, mau skripsi ya, kemudian Nah, teman-teman mau coba ngelamar kerja, kita kan interview pasti harus research dulu dong ya kan, supaya kita tahu nih. Nah itu kan sebenarnya kita ngalamin nih, ya deg-degan ya itu pastilah. Tapi teman-teman jadinya terpush ya, supaya jadinya keluar ide nih ketika nanti interview ya kan, membagus-baguskan ya kan kita menunjukkan kelebihan dari diri kita atau mungkin ketika deadline atau kita lagi presentasi ketika di tempat kerja dan meeting itu sebenarnya kan stres ya Hanum ya. Tapi kita akhirnya ada ide-ide yang akhirnya muncul gitu karena adanya tekanan gitu. Sebenarnya jadi bener yang kata Hanum bilang ya bahkan udah disebutin juga tokoh psikologinya. Stres itu nggak selamanya buruk, tapi nggak selamanya juga baik. Jadi bisa keduanya. Gitu. benar-benar. Oke, jadi teman-teman mungkin apalagi yang udah belajar statistik itu tahu kurva normal gitu ya. Kalau di penelitian gitu, nah kurva normal itu kan sebenarnya gambarin hasil penelitian tuh signifikan tuh kalau di kanan banget atau di kiri banget gitu. Nah, sama halnya sebenarnya dengan stres gitu. Jadi ibaratkan aja kurva normal atau grafik itu adalah eh, tekanan yang kita hadapin gitu. Jadi stres itu hanya akan terjadi ketika tekanannya itu di kanan banget gitu, signifikan kanan atau signifikan di kiri gitu. Yang mana berarti sebaliknya gitu terlalu rendah. Jadi uh, mitos atau anggapan bahwa stres itu hanya bisa kita alami ketika situasi yang kita hadapi itu tekanannya super tinggi, itu enggak sepenuhnya benar ya gitu. Karena situasi yang nggak menantang, membosankan gitu, apalagi kalau dalam hal kerjaan gitu ya, itu juga bisa bikin kita stres gitu. Karena uh, kita tuh tahu bahwa kita tuh bisa ngelakuin yang lebih gitu atau pengen ada tantangan baru gitu tapi kenyataannya yang dihadapi itu aja gitu jadi ada kesenjangan juga sebenarnya kan di situ antara kemampuan kita sama tuntutan yang diberikan gitu tapi bedanya ini tuntutan yang diberikan tuh jauh lebih rendah dibandingin kemampuan kita buat ngadepinnya gitu menurutnya gimana nih. Bener sebenarnya ya balik lagi ya kayak mungkin kita back to ketika nanti kita masih kuliah ya dan mungkin pas kita lagi sering-sering penelitian itu bener banget itu ada kurvanya sama halnya dalam hidup mungkin ya Hanum Ciela kita nyambung-nyambung ke hidup kayak terlalu berlebihan itu juga nggak baik tapi terlalu kekurangan juga mungkin sebenarnya nggak baik jadi sebenarnya pada akhirnya kita harus di tengah-tengah Tengah-tengah. balance semuanya gitu. Oke, mungkin tadi kita Hmm, udah kulik-kulik banyak ya terkait dari stres itu apa. Nah, sekarang kita sesuai dari judul kita nih yang ada di sini, sorry, yang ada di sini, stress management. Ya, jadi mungkin kita akan lanjut ke tentang stress management. Apa sih stress management itu? Jadi sebenarnya Num, mungkin Hanum juga udah tahu ya, stress management itu adalah cara gimana kita untuk yang sebenarnya itu membantu banget buat diri kita atau mungkin diri teman-teman yang lagi dengerin podcast ini supaya gimana sih caranya mengatasi stres ya. Kemudian supaya dengan lebih efektif, efisien dengan tindakan positif yang pastinya itu lebih bermanfaat, berguna dan ngebantu teman-teman. Nah, mungkin kalau aku share dulu ya Hanum ya. Jadi sebenarnya stress management orang-orang itu banyak banget dan nanti mungkin Hanum juga versinya Hanum akan berbeda-beda dan versi aku pun akan berbeda-beda. Nah, sebenarnya secara basic itu stress management itu ada dengan exercise, terus tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian relaksasi dari gaya hidup sampai kita coba sharing ke teman-teman gitu ya. Kalau dari Hanum sendiri kira-kira biasanya
stress manajemennya itu dengan melakukan apa, Hanum? Hmm, hmm, hmm. Mungkin kita agak tarik dikit lagi ya gitu. Dulu, apalagi pas kuliah gitu, kita kan sama-sama kuliah psikologi nih ya. Dulu pas aku kuliah tuh Mhm. aku kuliah dan berlulus di fresh grade gitu. Aku mikirnya stress management tuh adalah suatu hal yang harus dilakukan secara metodis gitu. Pokoknya ada teknik-teknik tertentu yang harus dilakukan supaya kita nggak stres lagi. Kayak misalnya ya, apalagi kan dulu pas kuliah kita sering dengar ya tentang coping gitu, emotion focus Mhm. sama problem focus gitu. Better emang ngelakuin problem focus supaya kita bisa nyelesain sumber atau stresor yang bikin kita stres gitu kan. Dulu aku mikirnya gitu, tapi sekarang semakin gede, semakin dewasa gitu, semakin banyak ketemu orang, semakin ketemu dengan situasi tidak pasti gitu, terutama di kerjaan. Aku tuh jadi tersadar gitu kalau stress management tuh nggak perlu fancy-fancy, nggak perlu keren-keren banget gitu kok gitu. Emang yang baik tuh justru apa ya, mulai dari hal-hal kecil gitu. Karena aku sendiri ngerasain kalau misalnya kebutuhan dasarku nggak terpenuhi gitu ya, kayak tidur cukup, makan yang bergizi, cukup gerak, kalau bisa olahraga gitu, terus habis itu hubungan yang baik sama orang lain, itu tuh jauh lebih gampang uh, terkendali stresnya gitu. Jadi mitos bahwa stress management tuh harus kita healing dulu gitu ya, liburan ke staycation di Bandung atau di Bali gitu, atau misalnya kita harus olahraga yang kayak yoga, terus pilates gitu ya, mungkin nggak semuanya bisa afford, itu tuh menurutku kurang tepat gitu ya, karena justru ketika kita stres, hal paling basic yang bisa kita lakuin adalah ngejaga kebutuhan kita sehari-hari gitu. Kayak tadi makan, tidur, kebersihan tubuh dan kebersihan lingkungan kita, sama hubungan sama orang lain gitu. Karena ketika itu udah terpenuhi, selain tadi badan kita, fisik kita ngerasa senang, kita juga punya sense of control atau apa ya, ngerasa diri kita punya kendali atas situasi gitu. Meskipun mungkin stresornya langsung itu nggak terhadapi gitu, tapi kita tuh at least punya kendali atas diri kita sendiri dan perilaku kita gitu. Jadi stresnya juga makin lama bisa lebih manageable gitu. Mungkin kalau dari ini ada lagi. Oke, eh, mungkin tadi udah disampaikan ya sama Hanum Mm-mm. ya. Sebenarnya nggak perlu yang mewah-mewah, yang terlalu effort banget. Mm-mm. Tidur yang cukup Banget. atau me time mungkin nonton drakor itu juga bisa ya. Iya, Tapi iya mungkin aku banget. akan mention strateginya gimana sih untuk stress management. Ya, eh, first of all, pasti teman-teman harus pahami stresnya dulu. Ya, balik lagi pahami stresnya teman-teman sendiri. Ya, karena bukan orang lain tapi diri teman-teman sendiri ya atau sobat improve mungkin yang lagi dengerin. Kemudian cari tahu nih sumber stresnya kalau udah tahu gue ngalamin stres, cari tahu nih sumbernya apakah karena mungkin finansial sama pasangan mungkin ataupun sama orang lain. Terus kenali juga sinyal stresnya tuh kayak gimana, baru nanti strateginya kayak gimana kayak tadi Hanum ya, oh udah dikenalin ternyata tidurnya nggak cukup, makannya tuh nggak cukup nih. Kemudian eh, kayak untuk secara fisik dan mungkin dari yang lainnya juga kurang cukup ya. Nah akhirnya strateginya kayak gimana? Mungkin dari Hanum ya akhirnya cari makan yang enak untuk menaikkan moodnya seperti itu teman-teman. Jadi setelah teman-teman udah kenal sinyal stresnya, yang teman-teman perlu lakukan adalah buat strateginya. Beda-beda ya. Ada mungkin orang makan, ada mungkin harus ketemu temen cerita, atau mungkin ada yang mungkin harus nyanyi, dan yang lain-lain itu beda. Baru kemudian teman-teman apa? Prioritasin dulu nih. Apa yang teman-teman harus penuhi gitu. Kayak tadi Hanum, makannya nggak cukup, tidurnya nggak cukup, waktu dengan orang lain kurang. Mana dulu nih yang diprioritasin karena nggak mungkin berbarengan semuanya. Baru nanti kalau memang ternyata sudah dirasa kurang juga, teman-teman bisa cari dukungan sosial gitu. Cari dukungan sosialnya bisa cerita ke temen, atau mungkin kayak sekarang gitu ya, mungkin teman-teman coba ngehubungi KS di Improve sendiri buat sharing. Gitu sebenarnya Hanum. Mungkin dari Hanum ada yang mau Oke. ditambahin lagi? Dariku sebenarnya udah tadi lengkap banget nih ya sebutin gitu ya. Jadi intinya teman-teman tadi, yang penting ketika kita stres itu ya tadi kenali gitu, kenali dulu, terima dulu gitu kalau kita stres gitu. Jangan buru-buru kayak oke nggak boleh stres gitu. Aku harus langsung check out Shopee gitu. Karena justru biasanya dari kita stres itu kan kadang-kadang perilaku yang mungkin kita anggap
bisa ngurangin stres malah bikin kita stres lagi ya ke depannya gitu. Jadi Kemudiannya better pusing ya, bayarnya gimana iya, nih? bayarnya gimana, atau kayak abis lihat saldo kok jadi sedikit gitu, baru-baru masuk gitu. Jadi emang ketika stres penting banget buat step back dan kenalin dulu bahwa itu kita stres gitu. Dan tadi kita kenali stres dan identifikasi penyebabnya, baru kita atur strategi gitu. Karena kalau kebalik ya tadi kita dia bisa stres Hmm. lebih lanjut gitu. Jadi yang penting kita terima, kita kenali, terus baru kita atur strategi gitu. Dan tadi benar kata Nia, nggak harus semuanya kok kita hadapin dan selesain sendiri gitu. Justru lebih baik lagi kalau misalnya kita minta bantuan nih kalau ngerasa stres yang kita alami ini nggak selesai-selesai atau nggak bisa kita kendalikan dengan baik gitu. Jadi bisa cerita ke orang lain atau pesan sponsor, bisa juga cerita ke konselor sebaya ataupun psikolog dari Impro. Begitu. Wah, tidak terasa hampir setengah jam ini ya kita udah bahas banyak banget nih tentang stres dan juga manajemen stres. Mungkin dari Nia ada lagi yang pengen ditambahin atau disampaikan ke teman-teman improve, sobat improve salah. Oke. Dari aku sebenarnya udah cukup ya. Mungkin kita coba mungkin dari Hanum boleh dibantu kali ya. Kita summary-nya tuh ada apa aja nih di sesi podcast kita hari ini. Ya, nggak berasa karena ternyata udah cukup lama ya Hanum ya. Betul, betul banget. Nggak kerasa ya teman-teman kita udah ngobrol-ngobrol santai tentang stres dan manajemennya. Jadi pada intinya sih stres itu adalah suatu kondisi atau situasi menekan yang kita rasakan. Nah, itu tuh bisa bikin strain atau tekanan gitu ya. Nah, ketika stres itu yang terpenting adalah tadi kita obrolin, yang penting adalah dikenali, terus abis itu kenali juga stres, kenali identifikasi dulu sumbernya pertama, kemudian juga gejalanya itu beda-beda. Tapi kalau tadi Nia udah bilang ada beberapa indikator khususnya, indikator utamanya yang penting teman-teman ngerasa unhappy deh gitu. Terus habis itu baru kita tentukan strategi yang sekiranya sesuai nih bagi diri kita buat ngeredain rasa stresnya ataupun meredakan sumber masalahnya juga gitu. Ketika kita udah bisa ngelakuin tiga tadi ya, identifikasi sumbernya, kemudian gejalanya, dan strategi yang tepat buat menyelesaikannya, kita juga akan lebih guna nih untuk hidup dengan stres nih gitu. Kenapa hidup dengan stres? Karena hidup nggak mungkin nggak ada tekanan gitu. Justru karena dengan tekanan itu kita bisa hidup, tapi yang penting jangan sampai kita dikendalikan sama stres itu gitu. Tapi justru kita yang mengendalikan stresnya. Gitu. Kira-kira gimana nih? Ada yang terlewat? Sudah cukup. Oke, teman-teman. Nah, itu dia sesi podcast kita pada kali ini. Kalau Sobat Improve pengen tahu lebih banyak tentang stres, manajemen stres, dan lain sebagainya, bisa follow Instagram atau TikTok kita di @improve.official karena di situ banyak banget konten-konten menarik terkait psikologi. Nah, tapi kalau Sobat Improve mungkin mau ngobrol lebih lanjut dengan sama konselor sebaya ataupun psikolog, bisa langsung ya di linknya di Instagramnya itu @improve.official dan pilih sesi dengan konselor sebaya atau psikolog sesuai dengan kebutuhan atau waktunya teman-teman. Ya, oke. Karena sudah selesai, jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. bye-bye. Makasih banyak teman-teman. Stay happy, stay healthy.